Iya, kedua tim sudah ada di tempat atau posisi masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu serta seluruh peserta debat yang kami hormati di sini, kita akan mendengarkan penyampaian yel-yel dari setiap tim. Kita mulai dari tim pro. Stella manis cintaku, Stella manis kebanggaanku, Stella manis yes. Iya. Hanya satu yang wakili, yang duanya setia mengikuti mendengarkan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu. Dan kini saatnya untuk kita dengarkan yel-yel dari SMA Negeri 1A. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Jaya. Bersatu optimis cerdas, berprestasi dan berkarakter. Terampil dan mandiri. Masa saya. Jaya. Iya, kita berikan tepuk tangan. Tuan rumah menunjukkan semangat yang berapi-api. Dan selanjutnya kembali kami bacakan mosi yang akan diperdebatkan, yaitu pembelajaran tatap muka. Silakan pembicara satu. Baik, terima kasih untuk waktu yang kami peroleh. Mike. Tolong gunakan mic. Menurut kami sangat setuju dengan pembelajaran tatap muka karena satu, guru bisa menyampaikan materi kepada murid. Guru bisa menyampaikan materi kepada murid dengan efektif. Yang kedua, kesejahteraan mengajar antar sekolah. Banyak daerah sekolah dan keluarga yang belum bisa mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Contoh kasus koneksi internet dan perangkat yang terbatas dan materi pelajaran yang tidak memadai. Bahkan ada juga pelajar yang harus belajar di pinggir jalan biasanya agar dapat menambah koneksi internet. Di sisi lain ada beberapa sekolah yang memiliki kemampuan tinggi dan fasilitas sudah lengkap. Waktu interupsi pertama. Lanjut. Yang kedua, risiko learning loss atau yang menyadari siswa. Interupsi mengenai dengan pembelajaran tatap muka. Apakah pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan di masa pandemi ini? Menurut kami, pembelajaran ini bisa dilakukan untuk sekarang apalagi di masa pandemi ini. Karena yang pertama, guru bisa menyampaikan materi secara lebih leluasa dan guru juga bisa melihat karakter siswa secara langsung tanpa tersambung koneksi internet. Namun dengan keadaan sekarang di mana masa pandemi ini dan virus yang sedang menyebar ini, penyebarannya itu sangat cepat dan sudah penyebaran yang
sangat gampang dan tidak terlihat. Lalu, bagaimana kondisi kesehatan siswa dan pertimbangan apa yang dapat diambil untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Mengingat kalau hanya untuk menilai, tujuannya untuk menilai karakter yang lebih tepat lagi, masih bisa dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh juga. Maksudnya itu adalah intinya adalah pembelajaran tatap muka dilaksanakan di masa pandemi ini kurang efektif karena cara penyebaran virus yang luas. Yang kedua adalah pembelajaran secara jarak jauh juga bisa menilai karakter siswa. Waktu introduksi pertama selesai, silakan pembicara pertama melanjutkan. Yang kedua, risiko learning loss atau hilangnya minat belajar siswa. Selama pembelajaran jarak jauh, kegiatan belajar jadi kurang maksimal. Banyak ditemui pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh belum. Lebih parahnya ada juga yang bisa menghabiskan waktunya untuk main saja karena hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka dikhawatirkan akan menghambat perkembangan karakter serta kemampuan berbicara. Waktu introduksi kedua. Oke, baik, terima kasih. Tadi saudara mengatakan terkait dengan learning loss. Siswa menjadi berisiko menjadi learning loss. Coba saudara sedikit menjelaskan terkait dengan learning loss sendiri itu apa? Learning loss sendiri adalah hilang. Kalau menggunakan bahasa Indonesia hilangnya, yaitu hilangnya minat belajar siswa. Oke, fakta apa yang saudara mendasari bahwa dalam pembelajaran daring minat belajar siswa hilang? Bukannya di masa pandemi seperti saat ini, siswa menjadi banyak waktu untuk belajar mandiri. Selain itu, di masa pandemi seperti saat ini, siswa juga lebih gampang dalam mempelajari materi-materi pembelajaran. Jadi di sini terkait dengan yang saudara katakan learning loss, di sini kami menolak hal tersebut karena di sini saudara belum mengatakan fakta yang terkait dengan saudara katakan yaitu hilangnya minat belajar siswa. Faktanya yang pertama, untuk Iya, pembicara pertama dari tim pro selesai. Kita ganti pembicara pertama dari tim kontra. Ya, selamat pagi. Kami dari tim kontra pada pagi hari ini akan membahas tentang musik untuk kita mengenai pembelajaran tatap muka, di mana kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan sementara dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan kami juga memiliki alasan kenapa kami tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, kami tetap berdiri pada posisi kami di mana tidak menyetujui pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini. Mengenai dengan hal pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, mengingat tujuan awalnya yaitu untuk memberikan pembelajaran konvensional yang secara memadai diberikan oleh guru kepada murid sesuai dengan porsi belajar yang akan diterimanya. Namun kita lihat dari kondisi kesehatan para murid, apabila mereka melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi ini, otomatis
otomatis akan terjadi interaksi yang banyak, terjadi interaksi yang ada di sekolah, sehingga itu dapat memicu perkembangan penyebaran virus corona ini, sehingga pembelajaran tatap muka sangat tidak disarankan dijalankan di masa pandemi ini karena mengingat cara penyebaran virus ini yang sangat cepat. Dan berdasarkan dengan peraturan atau surat edaran pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang kurikulum darurat dan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, itu selaras dengan apa yang sedang terjadi ini, sehingga pemerintah mengambil jalan pintasnya untuk tetap terjadinya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran di masa pandemi ini tetap berlangsung, guru dan murid bisa saling melengkapi untuk memberikan pelajaran diterima oleh murid dan guru tetap mengajar pada waktunya, sehingga pembelajaran tatap muka kurang tepat dilaksanakan karena walaupun dalam masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh bisa tetap menjadikan pembelajaran hidup antara guru dan murid. Dan mengenai dengan hal itu juga pembelajaran jarak jauh sesuai dengan Undang-Undang nomor Waktu instruksi pertama nomor 12 tahun 2012 mengenai pembelajaran jarak jauh. Ya, silakan. Coba dijelaskan arti konvensional itu sendiri. Konvensional adalah pembelajaran yang terjadi secara langsung di sekolah dan pemberian pembelajarannya itu dari guru kepada murid secara langsung. Terima kasih. Melanjutkan pidato saya untuk pagi hari ini mengenai pembelajaran jarak jauh yang berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2020 mengenai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pembelajaran jarak jauh merupakan proses yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan media komunikasi manapun. Hal ini dibagi menjadi dua hal atau dua metode pembelajaran. Dalam hal ini metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Metode pembelajaran ini bisa dilaksanakan keduanya secara bersamaan. Apabila ada sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring, mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran secara luring, sehingga tidak dapat saling melengkapi dan tidak ada kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan masyarakat yang tidak memiliki sarana prasarana seperti yang banyak biasanya dikontrakan para pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran daring untuk masyarakat yang berada di pedesaan yang sistem jaringannya dan sistem kelistrikannya belum memadai, sehingga pemerintah menerbitkan pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya melalui metode daring, tetapi pemerintah juga mengeluarkan metode luring yang bertujuan untuk bisa tetap terjadinya pembelajaran bagi tempat yang tidak bisa. waktu instruksi pertama selesai, silakan melanjutkan untuk pembelajaran secara daring. Jadi pemerintah juga tidak ada kesan meninggalkan atau menelantarkan para pelajar yang berada di pedesaan. Dan yang berikut mengenai dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, kita lihat dari segi kesehatannya atau pembelajaran tatap muka ini yang mau digelar dan sesuai dengan hal itu berdasarkan dengan kondisi kesehatan adalah pemerintah telah mengeluarkan vaksin. Tetapi yang kita ketahui dan kita lihat bahwa vaksin belum diterima oleh kalangan pelajar, sementara virus COVID-19 ini tidak memandang usia dan menyerangnya juga tidak hanya menyerang kepada orang dewasa, sehingga pelaksanaan vaksin yang diberikan hanya untuk guru. Kemudian pemerintah langsung mau melaksanakan aksinya untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat yang hanya sistem perlindungannya melalui protokol kesehatan, sedangkan kita lihat bahwa efektivitas protokol kesehatan sendiri dalam menangani virus corona masih dikatakan tidak 100% bisa mengawal atau menjalani pengawalannya terhadap virus corona kepada seluruh masyarakat, sehingga waktu instruksi kedua pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang berdasarkan dengan kekuatan vaksin dan itu untuk orang dewasa yang sudah divaksin, sementara berdasarkan untuk siswa yang hanya mematuhi protokol kesehatan, saya rasa tidak terlalu efektif untuk bisa menjalankan pembelajaran tatap muka secara sehat, mengingat kondisi kesehatan para siswa merupakan yang utama di dalam dunia pendidikan khususnya saat masa pandemi ini. Dan saat masa pandemi ini juga kita ketahui bersama bahwa pada awalnya munculnya masa pandemi ini banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan secara dari rumah atau
pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan seluruh kegiatan bekerja, bersekolah, bahkan kegiatan seperti kegiatan-kegiatan umum yang dilaksanakan pun disarankan agar tidak dilaksanakan selama masa pandemi ini. Lalu, kalau hanya bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih tepat dan memberikan pembelajaran yang lebih biasa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, dalam hal ini pembelajaran tatap muka yang mau digelar kembali, saya rasa itu tidak tepat dengan timbal balik yang akan didapatkannya. Dalam hal ini dapat seseorang terkonfirmasi atau dapat terjangkit virus corona. Itu merupakan acuan yang sangat tidak tepat berdasarkan dengan efek yang akan diterima dengan aksi ini yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga melihat dari berbagai aspek yang dapat menyebabkan pembelajaran tatap muka ini memberikan dampak negatif, kita melihat bahwa aspek positif yang didapatkannya perbandingan dengan aspek negatif yang akan diterima sangat-sangat berbanding kecil. Dan itu tidak selaras dengan atau tidak sebanding dengan hal yang bisa diterima kalau pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring atau secara luring dalam hal ini pembelajaran jarak jauh, mengingat kontrol untuk penanganan virus corona dan memutuskan Waktu untuk pembicara pertama tim kontra telah selesai. Ganti pembicara. Terima kasih. Silakan pembicara kedua dari tim pro. Kami mengumpulkan argumen yang mendukung dibukanya sekolah pada semester mendatang. Sebagian poinnya disampaikan saat konferensi pers pengumuman belajar tatap muka Januari tahun 2021 oleh Nadiem Makarim beserta perwakilan kementerian terkait lainnya. Sisi pro untuk sekolah tatap muka adalah karena dampak pembelajaran jauh yang menimbulkan pertama, kesenjangan tajam antar sekolah. Banyak daerah, sekolah, dan keluarga yang belum bisa mengoptimalkan pembelajaran jauh atau PJJ. Contoh kasus, koneksi internet dan perangkat yang terbatas dan materi belajar yang tidak memadai. Bahkan ada juga pelajar yang harus belajar di pinggir jalan di desanya agar dapat menangkap koneksi internet. Di sisi lain, ada beberapa sekolah yang memiliki kemampuan tinggi dan fasilitas superlengkap, apalagi yang di kota besar. Hasil kesenjangan pembelajaran berasa banget. Yang kedua, risiko learning loss atau hilangnya minat belajar para siswa. Selama pembelajaran jarak jauh, kegiatan belajar dan kurang maksimal. Banyak ditemui pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh, belajar ala kadarnya. Lebih parahnya ada juga yang menghabiskan waktunya untuk main-main saja. Karena hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka dikhawatirkan akan menghambat perkembangan karakter serta kemampuan berpikir anak. Yang ketiga, angka putus sekolah tinggi. Persoalan ini sempat disinggung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem menyoroti turunnya angka keikutsertaan di sekolah, terutama di tingkat PAUD. Karena belajar dari rumah, banyak keluarga yang memutuskan menunda memasukkan anak mereka ke sekolah. Waktu interupsi pertama. Interupsi. Baik, sesuai yang tadi saudara katakan, kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan argumentasi yang telah saudara katakan. Mengapa? Karena kita lihat bahwa daerah tadi saudara mengatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dimana sekolah akan dibuka pada Januari tahun 2021. Namun faktanya sampai saat ini masih banyak sekolah yang melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Hal ini menyangkut dengan keselamatan peserta didik, pendidik, dan juga orang tua. Setelah itu, satu hal yang ingin kami tanyakan kepada saudara-saudara sebagai tim pro, apakah saudara-saudara yakin dengan daerah zona merah jika melakukan pembelajaran secara tatap muka akan efektif? Ya, kami sangat setuju dengan pembelajaran secara efektif karena ada beberapa cara agar siswa belajar dengan efektif. Yang pertama, guru dan siswa bisa berinteraksi secara langsung melalui video call atau live chat. Yang kedua, mengenai tersebut, saudara sudah berada pada posisi kontra di mana sebenarnya hal tersebut merupakan pembelajaran secara daring, bukan secara tatap muka. Karena video call merupakan pembelajaran secara daring yang dimana pembelajaran secara dua arah yang menggunakan koneksi internet.
Setelah itu menurut kami pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 terkhusus pada daerah zona merah Tidak ada kerja kelompok atau praktek di sekolah. Seolah semua menumpuk menjadi tugas yang tak bisa ada habisnya. Tidak semua merasakannya, namun memang tak sedikit pelajar yang merasa kelebihan beban dengan rangkaian tugas. Waktu interupsi kedua. Silakan. Interupsi kedua. Interupsi mengenai dengan pola pembelajaran yang dikatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak bisa memberikan pendidikan karakter dan pola pengembangan dan pembebanan tugas kepada siswa itu sangat berat. Kita melihat juga bahwa pembelajaran jarak jauh tidak selamanya hanya memberikan tugas. Terjadinya pembelajaran jarak jauh secara daring itu lebih tepatnya terjadi pembelajaran itu secara dua arah, karena masih adanya pembelajaran secara video conference melalui aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Pelaksanaannya itu masih secara dua arah, sehingga masih bisa ada pertanyaan dari siswa kepada guru dan masih bisa ada penjelasan secara detail juga dari guru kepada siswa. Jadi tidak selamanya pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan secara pemberian tugas, karena masih banyak metode pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Silakan. Tadi akan mengatakan bahwa ada banyak metode yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Coba disebutkan metode-metode yang Metode-metode yang bisa dilakukan dalam masa pembelajaran jarak jauh ini yang tidak menjadi rahasia umum lagi. Metode pembelajaran jarak jauh dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Dalam hal ini itu merupakan dua metode untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dilihat dari metode pembelajaran daring dilaksanakan secara pembelajaran secara video conference. Ganti berbicara. Silakan dari tim kontra berbicara kedua. Dewan yang kami hormati dan tim pro yang kami hargai, kami selaku tim kontra tidak setuju dengan posisi hari ini menyangkut dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Kami melanjutkan argumentasi kami di mana kami menyetujui kebijakan pemerintah dalam Rakit Kemendikbud mengenai surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini banyak sekolah yang sudah melakukan pembelajaran secara jarak jauh, baik itu pembelajaran secara luring maupun pembelajaran secara daring. Alasan kami menolak pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi COVID-19 karena kami mendukung pemerintah yang dimana karena kita seperti yang kita ketahui bahwa saat pembelajaran tatap muka adanya interaksi secara langsung antara peserta didik dan peserta didik dan juga guru, peserta didik dan juga pendidik, yang dimana jika interaksi tersebut terjadi secara langsung maka akan mendapat pada keselamatan peserta didik dan pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan virus yang mematikan yang dapat bertertular secara mudah melalui tetesan kecil atau droplet. Setelah itu, yang berikut alasan kami tidak menyetujui pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi beberapa sesi. Setelah itu, waktu yang terbatas sehingga siswa akan sulit untuk memahami materi pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh yang dimana pembelajaran tersebut tanpa dibatasi ruang dan waktu. Artinya, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi antara ruang dan waktu. Setelah itu, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 harus memenuhi beberapa standar. Yang pertama, kondisi zonasi. Jika daerah tersebut berada pada zonasi merah, maka mereka akan bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau pun masih dibagi menjadi beberapa shift. Oleh karena itu, menurut kami pembelajaran tatap muka di daerah zonasi hijau pun kurang efektif. Setelah itu, lanjut pada poin yang berikut mengenai kesiapan pelayanan. Kesiapan pelayanan di sini menyangkut dengan protokol kesehatan yang kesiapan mengenai penggunaan semua Waktu interupsi. yang harus dibutuhkan oleh semua sekolah demi menjamin keselamatan peserta didik, pendidik dan juga orang tua. Yang ketiga, mengenai kesiapan angkutan umum yang bebas atau aman dari COVID-19. Namun faktanya Dewan Juri yang terhormat, sesuai yang kita lihat bahwa di daerah perkotaan ketika seseorang peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka,
di masa pandemi COVID-19 dan ketika pulang dari sekolah menggunakan angkutan umum, mereka tidak bisa diawasi dengan guru. Bahkan dalam angkutan umum pun tidak adanya untuk membatasi penjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Oleh karena itu, menurut kami pembelajaran tatap muka tidaklah efektif di masa pandemi COVID-19. Setelah itu, pembelajaran tatap muka harus merupakan pembelajaran di mana harus adanya izin dari pemerintah daerah dan juga orang tua. Dan jika orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka, otomatis solusinya yaitu pembelajaran secara daring dan juga luring. Oleh karena itu kami percaya bahwa orang tua akan tidak menginginkan anaknya untuk terkonfirmasi dengan COVID-19. Maka dari itu solusi yang tepat adalah melakukan pembelajaran secara daring dan luring. Hal kenapa? Supaya kami sebagai tim kontra tidak menyetujui pembelajaran secara tatap muka dan memilih solusi itu melakukan pembelajaran secara daring dan luring. Kenapa? Tanpa kita sadari Dewan Juri yang terhormat bahwa adanya pembelajaran daring membawa dampak yang sangat baik bagi pendidikan kita di Indonesia. Yang pertama, menciptakan pola pembelajaran di Indonesia yang akan lebih semakin modern dan semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan Juri yang terhormat. Waktu interupsi selesai, silakan bicara kedua melanjutkan pidato. Saat pembelajaran daring menggunakan berbagai media komunikasi seperti pada pembelajaran daring menggunakan handphone, laptop, dan komputer, sedangkan pada pembelajaran luring menggunakan radio dan TV dan berbagai metode pembelajaran. Dan menurut kami jika pembelajaran tersebut tidak terus dilaksanakan di negara kita, maka akan membawa dampak yang dimana perkembangan teknologi Indonesia. Hal ini menyangkut dengan revolusi 4.0 yang sementara ini dijalankan di Indonesia dengan Dewan terhormat, menyangkut dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang, terkhususnya di bidang pendidikan. Setelah itu, alasan kami memilih pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring yang dimana akan menciptakan peserta didik, pendidik dan juga orang tua yang lebih melek teknologi. Melek teknologi artinya seseorang peserta didik dapat menggunakan berbagai media komunikasi baik itu HP untuk melakukan berbagai pertemuan yang secara dua arah tanpa bertemu secara langsung. Yang ketiga, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, bahwa adanya pembelajaran secara daring dan luring akan membuat siswa untuk belajar tanpa dibatasi antar ruang dan waktu, yang dimana pembelajaran tersebut, misalkan ketika seseorang siswa tidak memahami materi, siswa tersebut bisa mencari berbagai sumber belajar lainnya seperti dari internet dan berbagai aplikasi lain seperti ruang guru dan lain-lain sebagainya, yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut akan membuat siswa tersebut untuk belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Setelah itu, yang keempat adalah menciptakan kolaborasi antara guru dan Waktu untuk pembicara kedua dari tim kontra selesai. Silakan pembicara ketiga dari tim pro menyampaikan kesimpulan. dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga, saya akan menyimpulkan semua argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2 karena kami sangat setuju. Sebagai anak bangsa tentu tidak ingin pendidikan berhenti dan belajar merupakan bangsa dalam melanjutkan pembangunan ke depan. COVID-19 bukanlah penghalang dalam pendidikan. Meskipun belajar secara daring, tetapi tidak mematahkan semangat dalam belajar dan era ujian. Bekerja keras dan membawa pada keberhasilan biarpun belajar secara online tidak menutup kemungkinan untuk sukses di masa pandemi seperti ini. Usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil apapun kondisi. Sekian. Iya, kesimpulan dari tim pro. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim kontra menyampaikan kesimpulan. Dewan Juri yang kami hormati, dari argumen P1 dan P2 di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kami sangat setuju, kami tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 karena menurut kami pembelajaran tatap muka jika dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 maka tidak efektif. Mengapa demikian? Karena kami memiliki alasan-alasan yang kuat mengapa kami menolak pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Alasan kami yang pertama ialah jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka di masa pandemi COVID-19, maka akan muncul kluster terbaru penularan COVID-19. Mengapa demikian? Karena mengingat virus COVID-19 tidak mengenal usia. Selanjutnya, karena virus COVID-19 dapat tersebar dengan sangat cepat. Selanjutnya,
orang tua. Selanjutnya, alasan ketiga, mengapa di sini kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19? Karena menurut kami, terkait dengan vaksin sendiri hanya dijalankan untuk pendidik, sedangkan peserta didik tidak dilaksanakan vaksin. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan peserta didik juga dapat terinfeksi virus COVID-19. Selanjutnya, alasan yang keempat, mengapa di sini kami tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi? Karena menurut kami, terkait dengan waktu pembelajaran tatap muka di masa pandemi sendiri dibatasi. Oleh sebab itu, hal ini dapat mengurangi porsi pembelajaran yang diterima siswa. Dari kesimpulan tersebut, kami mengambil solusi bahwa kami menganggap bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebaiknya dilakukan dengan metode daring dan luring. Mengapa demikian? Karena hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 terkait dengan kurikulum darurat yang di dalamnya terdapat pembelajaran daring dan luring. Bukan hanya itu, landasan kami mengapa kami memilih solusi pembelajaran daring dan pembelajaran luring ialah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bagian 7 Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh yang merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi. Selanjutnya, mengapa di sini kami memilih solusi pembelajaran daring dan pembelajaran luring? Karena menurut kami terkait dengan pembelajaran luring, pembelajaran ini dapat menciptakan pola pembelajaran yang lebih modern dan lebih berkembang. Dalam hal ini, siswa dan guru lebih mengerti terkait dengan apa itu kemajuan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, alasan kedua, mengapa di sini Iya, waktu selesai untuk kesimpulan dari pro kontra dan waktu selesai untuk debat. Terima kasih untuk tim dari SMA Selamalis Negeri dan tim dari SMA Negeri 1A. Iya, sebelum dua tim turun, maka yel-yelnya dimohon untuk diulangi lagi. Dimulai dari tim pro. Setelah maris cintaku, setelah maris kebanggaanku, setelah maris sia-sia. Iya, tepukan tangan. Selanjutnya, yel-yel dari SMA Negeri 1 Surabaya. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa terlaksana. Sesuai daerah, bersatu optimis cerdas, berprestasi dan berakat mulia. terampil dan mandiri. Swastiastu. Jaya. Iya, sekarang berikan tepuk tangan. Silakan kedua tim kembali ke tempat masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ke